Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi bersama saya Rahma Melinda dengan NIM 860570035. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Peran Filsafat Ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Selamat mendengarkan dan menyaksikan. Baik, sebelum masuk ke bahasan pokok, di sini saya akan membahas terlebih dahulu apa sih pendidikan. Pendidikan ialah usaha sadar untuk mengembangkan potensi manusia. Namun, agar pendidikan itu benar-benar menjadi ilmu yang kokoh, terarah, dan bermanfaat, ia memerlukan landasan yang kuat. Disinilah letak peran besar filsafat ilmu. Sebagaimana dijelaskan dalam filsafat ilmu, modul kelima, bahwa hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bukanlah hubungan satu arah, melainkan hubungan timbal balik yang saling menguatkan satu sama lain. Poin pertama, peran filsafat ilmu terhadap pendidikan. Mari kita bahas bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang pertama, memperkuat eksistensi. Filsafat ilmu menegaskan hakikat pendidikan menjawab pertanyaan mendasar seperti apa itu pendidikan dan untuk apa pendidikan itu ada. Dengan demikian, pendidikan memiliki landasan yang jelas keberadaannya dan bukan hanya kebiasaan semata. 2. Menjamin keilmiahan. Filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu dibangun di atas pengetahuan yang benar, memiliki metode yang sah, teori yang kuat, dan cara berpikir yang logis. Inilah yang membedakan pendidikan dengan pendapat biasa atau mitos. 3. Menanamkan nilai-nilai. Filsafat ilmu memastikan bahwa segala teori, metode, dan tujuan pendidikan selalu berada dalam koridor kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Sehingga ilmu yang disampaikan tidak hanya cerdaskan otak, tapi juga luruskan akhlak. Jadi, tanpa filsafat ilmu, pendidikan ibarat bangunan tanpa pondasi, mudah goyah dan tidak jelas arahnya. Poin kedua, peran pendidikan terhadap filsafat ilmu. Bagaimana jika sebaliknya? Bagaimana pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Pendidikan adalah tempat penerapan dan pengujian gagasan-gagasan filsafat. Ketika pendidikan dilaksanakan secara bermakna dan bernilai, ia menjadi bukti nyata bahwa gagasan filsafat itu relevan dan berguna bagi kehidupan. Pendidikan memberikan konten, data, dan bahan pemikiran baru bagi filsafat ilmu. Tantangan-tantangan baru di dunia pendidikan memicu para ahli untuk berpikir, merenung, dan menyempurnakan teori filsafat agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi, pendidikan mewujudkan filsafat menjadi kenyataan hidup. Poin ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya bahwa filsafat ilmu memiliki 3 landasan utama yang berfungsi sebagai alat bedah tajam, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Poin keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh paling nyata ada pada penyusunan kurikulum merdeka yang diterapkan saat ini. Secara ontologi, kurikulum ini mengakui hakikat anak yang berbeda-beda potensinya tidak disamaratakan. Secara epistemologi, metode yang digunakan berubah dari satu arah menjadi pembelajaran aktif dan berdiferensiasi sesuai kemampuan. Secara aksiologi, tujuannya bukan hanya pintar akademik, tetapi terbentuknya profil pelajar Pancasila yang berkarakter dan berbudaya. Di dalam proses pembelajarannya pun, seorang guru tidak lagi hanya menyuruh menghafal. Dengan landasan filsafat, guru memahami pengetahuan harus dimaknai, lalu menerapkan pembelajaran konstekstual yang mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Di sini terlihat jelas bagaimana peran filsafat ilmu dalam mengubah praktik pendidikan menjadi lebih bermutu. Itulah 4 poin penting yang telah kita bahas pada peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Terakhir, sebagai kesimpulan, filsafat ilmu dan pendidikan adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Filsafat ilmu menjadi pondasi, pengarah, dan alat analisis yang menjaga pendidikan tetap kokoh, ilmiah, dan bernilai. Sebaliknya, pendidikan menjadi wadah penerapan yang mewujudkan gagasan filsafat menjadi kenyataan nyata sekaligus memperkaya wawasan filsafat itu sendiri. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menjadi
ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Saya Rahma Melinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.